Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Dwi Ramadhani dengan NIM 02502014. Di sini saya akan mengolah data SPSS regresi logistik guna melengkapi tugas UAS mata kuliah statistik. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita membuka file import data, kita ke Excel, kita cari datanya, lalu kita open, lalu ditunggu sebentar. Nah, setelah muncul kayak gini, kita klik OK, lalu kita tunggu lagi. Lalu di bagian nama kita ganti namanya, lebih tepatnya kita nambahin, kalau X1 kita tambahin dengan profitabilitas. Lalu X2-nya kita ganti dengan likuiditas. X3 kita ganti dengan leverage. X4 kita ganti dengan aktivitas. X5 kita ganti dengan ukuran perusahaan. X6 kita ganti pertumbuhan penjualan. Lalu X7 kita ganti dengan kepemilikan institusional. Dan Y kita ganti dengan financial distress. Lalu bagian measure kita ganti dengan ordinal semuanya. Nah, setelah semuanya diganti ordinal, kita ke analyze, lalu kita ke regression, ke binary logistik. Lalu yang Y kita pindah ke dependent, dan X1 sampai dengan X7 kita pindah ke kanan bagian blok 1. Lalu klik option, kita checklist Hausmer-Lamb show goodness of fit dan iteration history. Lalu klik continue dan OK. Lalu kita ke analyze, ke descriptive statistik, dan ke frekuensi. Nah, ini semuanya dari X1 sampai dengan Y, kita pindah ke variabel kanan, lalu kita klik statistik. Kita checklist mean, median, mode, standard deviation, minimum, dan maksimum. Lalu continue dan klik OK. Lalu kita ke analyze, ke descriptive statistik, dan ke descriptive. Lalu pindah semua variabel dari X1 sampai Y ke kanan, klik option, pastikan mean, standard deviation, minimum, maksimum sudah terchecklist, dan variabel listnya juga sudah terchecklist. Lalu klik continue dan OK. Nah, langkah-langkah mengolah data SPSS regresi logistik sudah selesai. Sekarang saya akan menginterpretasikannya. Pertama, kita ke tabel frekuensi. Ini
frekuensi table. Nah, di sini udah ada profitabilitas, ada likuiditas, dan yang lainnya. Nah, dapat dilihat dari semua tabel ini, dari profitabilitas sampai dengan financial distress, semua datanya berjumlah 225. Nih, semua data berjumlah 225 dengan semua presentasinya 100%. Lalu kita ke tabel deskriptif statistik. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa data yang kita olah sebanyak 225 dan tujuannya untuk melihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang sesuai dengan data yang kita olah. Lalu kita ke tabel cash processing summary. Nah, dari sini kita juga dapat melihat bahwa data yang telah kita olah sebanyak 225 dengan persentase 100%. Lalu selanjutnya kita ke tabel dependent variable encoding. Nah, ini ada nilai dari original value sebanyak 0 dengan internal value juga 0. Lalu ada nilai original value 1 dan internal value-nya juga 1. Selanjutnya kita ke tabel iteration history yang step pertama. Nah, berdasarkan tabel iteration history, nilai min 2 look likelihood mengalami penurunan dari jumlahnya 184,751 menjadi 180,409. Dan proses estimasi berhenti pada iterasi ke-5 karena perubahan parameter kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa proses estimasi maksimum likelihood telah mencapai konvergensi sehingga model dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya. Selanjutnya kita ke tabel iteration history tahap kedua. Berdasarkan tabel iteration step 2, nilai min 2 look likelihood mengalami penurunan dari 180,409 dari model awal menjadi 147,893 setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa model menjadi lebih baik dalam menjelaskan variabel dependen. Proses estimasi berhenti pada iterasi ke-6 karena perubahan parameter kurang dari 0,01 sehingga model telah mencapai konvergensi dan layak untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, tabel Omnibus Test of Model Coefficient. Berdasarkan hasil Omnibus Test of Model Coefficient, diperoleh nilai chi-square sebesar 32,516 dengan tingkat signifikasi sebesar lebih kecil dari 0,001. Nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibangun layak digunakan. Dengan demikian, variabel seperti profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan financial distress secara simultan mampu meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, tabel variable in the equation. Nah, ini dalam variable in the equation terdapat step 0. Nah, menunjukkan kondisi awal sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model. Output digunakan sebagai pembanding untuk melihat apakah model menjadi lebih baik setelah variabel independen ditambahkan pada step 1. Selanjutnya, variable not in the equation. Berdasarkan tabel variables not in the equation, diperoleh nilai signifikasi profitabilitas, leverage, dan aktivitas lebih kecil dari 0,05, sehingga kedua variabel tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen. Sementara itu, variabel likuiditas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional
memiliki nilai signifikasi sebesar lebih besar dari 0,05 sehingga belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap model secara simultan. Nilai overall statistik sebesar 27,672 dengan signifikasi kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan berpotensi meningkatkan kualitas model dibandingkan model yang hanya memuat konstanta. Selanjutnya, model summary. Nah, berdasarkan hasil model summary diperoleh mean 2 likelihood sebesar 147,893 yang menunjukkan bahwa model mengalami peningkatan dibandingkan model awal. Nilai Chokes and Snell R-square sebesar 0,135 dan nilai Nichel-Kerr R-square sebesar 0,244 menunjukkan bahwa variabel mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 24,4%, sedangkan sisanya sebesar 75,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya, Hosmer and Lemshaw test. Nah, berdasarkan hasil Hosmer and Lemshaw test diperoleh nilai chi-square sebesar 5,241 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,732. Karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima yang menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah sesuai atau good fit dengan data observasi. Dengan demikian, model layak digunakan untuk analisis dan pengujian hipotesis selanjutnya. Dan yang terakhir ada variable in the equation. Pada tabel variables in the equation, nilai signifikasi sebesar 0,005 dengan nilai XPP sebesar 0,000. Lalu ada likuiditas memiliki nilai signifikasi sebesar 0,0221 dan nilai XPP sebesar 0,574 dan seterusnya sampai dengan hasil konstan, yaitu nilai signifikasinya 0,296 dan XPP-nya sebesar 30,495. Demikian presentasi yang telah dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.